Prabers. Ketemu lagi sama kita di channel Inspirasi Bagus. Dan kita mau apa, Prabu? Mendongeng. Dongeng sebelum tidur. Udah lama banget ya kita nggak dongeng ya, Prabu ya. Kenapa sih? Bapak kerja. Iya, jadi kemarin sempat kepotong panjang karena Bapak ada pekerjaan pembuatan film Sendera Tari dan Prabu terlibat di dalamnya. Prabu juga menari, ya kan? Judulnya apa? Tarinya, sendera tarinya? Slave of Love. Bisa dilihat di channel YouTube Slave of Love _ID. Ya, di situ bisa ditonton. Prabu di situ main. Jadi apa? Jadi lutung. Iya, karena ceritanya tentang legenda Pasir Luhur. Ada Kamandaka, ada Cipta Rasa dan Pule Bahas. Pasir Luhur itu dari Banyumas ya. Karena Prabu aslinya dari Banyumas, Kabupaten Banyumas, tepatnya lahir di Purwokerto. Sekarang hari ini kita mau dongeng apa, Prabu? Timun Mas. Iya. Teman-teman udah ada yang tahu belum ya tentang Timun Mas? Ini cerita legenda dari zaman dulu. Legenda asli Timun Mas dan Buto Ijo. Nah, kita langsung saja baca kisah legenda Timun Mas dan Buto Ijo. Prabu siap? Oke, jangan melamun. Senyumnya ya. Pada zaman dahulu, di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua bernama Mbok Rondo. Pekerjaan Mbok Rondo adalah mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin, lagi pula sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak? Meski demikian, ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dianugerahi seorang anak yang bisa menemaninya di hari tua. Kemudian, suatu hari Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku punya anak, hidupku agak ringan, sebab akan ada dia yang membantuku bekerja. Ketika sedang duduk beristirahat, tiba-tiba bumi tempat ia duduk bergetar. Seperti ada gempa bumi, di depan Mbok Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo memandangnya dengan ketakutan. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mengapa ada raksasa mendatanginya? Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, kata raksasa itu dengan suara keras. Rupanya raksasa itu mendengar ucapan Mbok Rondo yang tertarik membantunya. Benarkah kamu bisa memberiku anak? Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Kini ia memiliki harapan untuk mendapatkan anak. Tapi entah bagaimana caranya, ia belum tahu. Aku bisa memberimu anak, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Hei Mbok Rondo,
tanamlah biji mentimun ini. Kelak, kamu akan bisa punya anak. Baiklah, terima kasih raksasa. Mbok Rondo masih belum paham bagaimana mungkin biji timun bisa menjadi sebuah manusia. Bisa jadi bayi. Gimana coba? Namun ia tidak mau berputus asa. Ia melakukan saja apa yang dikatakan raksasa. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian, tanaman itu tumbuh subur dan sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti apa? Kalau warna kuning yang berkilau Matahari. seperti emas. Seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu, dan Mbok Rondo mengambil pisau membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Dan astaga! Ternyata apa, Prabu? Ternyata di dalam mentimun itu ada apa? Ada bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu dengan nama Timun Mas. Hidup Mbok Rondo tak lagi kesepian. Ia kini bahagia karena Tuhan telah mengabulkan permohonannya untuk memiliki anak. Tahun demi tahun, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Mbok Rondo sangat bangga padanya. Timun Mas sering membantunya di ladang, tapi ia menjadi ingat dan sangat takut. Karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Setelah Mbok Rondo bertahun-tahun merawat anak gadisnya, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Sangat menyayangi, dan Timun Mas rajin bekerja membantu Mbok Rondo. Belum lama, Mbok Rondo melangkah dari pintu rumahnya. Pada saat dia ingin mencari kayu bakar, tiba-tiba bumi bergetar, kemudian disusul suara tawa menggelegar. Ayo. Oh, 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 oh. Wah, celaka. Tiba-tiba Mbok Rondo teringat akan janjinya. Raksasa itu akan menagih janji. Kemudian Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh Timun Mas bersembunyi di kolong tempat tidur. Hei, Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji, kata raksasa itu. Mbok Rondo berpikir keras bagaimana cara mengakali si raksasa. Dengan mengumpulkan segenap keberanian yang dimilikinya, Mbok Rondo keluar menemui si raksasa. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Mas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Mas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap, ujar Mbok Rondo mencari alasan. Oh, benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan aku telan mentah-mentah, ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo merasa lega karena nyawa Timun Mas masih selamat. Timun Mas masih selamat dan memastikan raksasa itu sudah pergi jauh dari rumahnya. Kemudian ia menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. Anakku,
Keluarlah, raksasa itu sudah pergi, kata Mbok Rondo. Aku tadi mendengar percakapan ibu dengan raksasa itu. Rupanya raksasa itu menginginkan aku, kata Timun Mas. Benar anakku, tapi ibu tidak rela. Kamu menjadi santapan raksasa itu, kata Mbok Rondo sambil memeluk Timun Mas. Air matanya berlinang di pipi. Mbok Rondo lantas menceritakan asal-usul Timun Mas. Timun Mas mendengarnya dengan seksama. Kini ia mencari cara bagaimana mengalahkan si raksasa itu 2 tahun akan datang. 2 tahun kemudian Timun Mas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik. Kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa buto ijo itu. Ia terlalu sayang dengan Timun Mas. Tidak mungkin ia akan menyerahkan Timun Mas menjadi makanan raksasa itu. Kemudian pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpi. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul sesuai saran orang yang ada dalam mimpinya. Sesampainya di Bukit Gandul, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Dan sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Mas. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu. Iya ibu, jawab Timun Mas. Ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Mana Timun Mas? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Baiklah, kata Mbok Rondo. baiklah, akan kubawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke dalam rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang pertapa. Kemudian diberikan kepada Timun Mas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu, kata Mbok Rondo dengan suara cepat. Baiklah, Mbok. Timun Mas segera berlari lewat pintu belakang. Mbok Rondo segera kembali menemui raksasa yang sudah menunggunya di depan rumah. Mbok Rondo, mana Timun Mas? Maafkan aku, raksasa. Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kamu bilang? Raksasa kecewa dan pergi mengejar Timun Mas. Walau kau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu. Timun Mas mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk terus berlari. Tapi karena sudah menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Cepat ia taburkannya biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib. Timun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah timun terhampar di depannya. Ia tergoda untuk memakannya. Dengan rakus ia memakan. Ho.
Buah mentimun ini dapat menambah tenaga, kata si raksasa. Dan pada saat itu timun emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Raksasa itu pantang menyerah, dan dia berhasil melewati hutan bambu. Hai timun mas, jangan harap kau bisa lolos dariku, seru si raksasa. Dengan sigap timun mas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Hampir saja aku tertangkap. Timun mas terengah-engah, keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2, isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam dan garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun mas yang semakin menjauh darinya. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan aku kutelan kau hidup-hidup. Timun mas semakin khawatir karena buto ijo raksasa itu berhasil melewati lautan. Raksasa itu terus mengejar. Timun mas melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan dari lumpur panas tersebut, tapi tidak berhasil. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Timun mas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini timun mas bisa bernapas dengan lega karena selamat dari bahaya. Dan ia kembali ke rumah menemui Mbok Rondo. Dan Mbok Rondo dari kejauhan berlari menyambut kedatangan timun mas. Kiranya wanita itu sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbok Rondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Kini Mbok Rondo dan timun mas dapat hidup bahagia tanpa takut gangguan raksasa. Ngantuk ya? Kalau dibacain dongeng pasti ngantuk ya? Iya kan? Biasanya gitu Prabu, kalau dibacain dongeng terus otaknya berimajinasi dongengnya, kemudian apa? Gambar. Ya, iya, kalau belum ngantuk dia gambar sampai ngantuk. Tapi kalau udah ngantuk begitu dibacain dongeng langsung tidur. Karena memang dongeng bisa menstimulus otak untuk berpikir kreatif. Kemudian sambil berpikir kreatif akan memicu ngantuk. Jadi sekali lagi pesan Bapak ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, bacakan dongeng sebelum tidur untuk sang anak. Suka? Setelahnya kita akan membacakan dongeng-dongeng lagi ya Prabu ya. Oke. Tetap di channel Inspirasi Bagus, di Dongeng Sebelum Tidur bersama Bagus dan Prabu.